Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dari kelompok 16 mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kami yang pertama Sutriyono, kedua Mariono, ketiga Febrilisa, dan keempat Puspasari. Jadi di sini kami akan membahas yang pertama tentang ITIL, kedua COVID, ketiga BSC, dan yang keempat ISO 2700. Baik, untuk yang pertama itu ITIL. Apa sih itu ITIL? ITIL adalah atau kepanjangan dari Informasi Teknologi Infrastruktur Library, yaitu satu set konsep dan teknik untuk mengelola teknologi informasi. Apa sih manfaat dari ITIL? Dengan menggunakan dasar pendekatan sistem ITIL untuk manajemen layanan TI, ITIL menawarkan peningkatan pada sebuah perusahaan, diantaranya peningkatan return on investment pada TI. Kedua, peningkatan kapabilitas dan produktivitas. Ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan atau pengguna. Keempat, peningkatan hasil pemanfaatan aset. Kelima, peningkatan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan TI dengan pengguna atau pelanggan. Keenam, menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini yang mendorong organisasi untuk terus berkembang. Dan yang ketujuh, integritas layanan TI. Ini untuk yang pertama. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang selanjutnya itu tentang COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrilisa, NPM 2270 112036P. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas audit sistem informasi yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan COVID. COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Pada umumnya, COVID adalah kerangka kerja atau framework tata kelola teknologi informasi yang mendefinisikan cara dan metode untuk suatu organisasi. Kehadiran COVID diharapkan dapat mendukung perusahaan atau organisasi dalam menerapkan dan memantau tata kelola teknologi informasi. Dan sejarah COVID. COVID versi pertama diterbitkan pada tahun 1996 untuk auditor keuangan guna mendukung pertumbuhan lingkungan teknologi informasi yang terus berkembang. Kemudian, ISACA merilis versi kedua yang lebih komprehensif pada tahun 1998 yang mulai mencakup area di luar kendali audit keuangan. Versi 3 dan 4 dirilis pada tahun 2000-an dengan menyertakan pedoman manajemen lebih lanjut seputar cyber security. Kemudian secara bertahap ISACA merilis COVID 4.1, COVID 5, dan yang terbaru versi COVID 2019. Mengapa COVID penting? Tujuan kerangka kerja COVID adalah untuk menyediakan bahasa yang sama atau common language bagi profesional teknologi informasi, eksekutif bisnis, dan auditor kepatuhan untuk berkomunikasi satu sama lain tentang kontrol sasaran dan tujuan teknologi informasi.
tanpa bahasa yang sama. Organisasi yang diaudit berisiko harus mengusulkan setiap auditor tentang kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa mereka membuat kontrol teknologi informasi tertentu di dalam organisasi. Apa dasar-dasar kerangka kerja COBIT? COBIT mencakup kontrol yang terstruktur secara sistematis dan mudah dikelola serta dapat digunakan sebagai tools untuk membantu mengarahkan dan mengawasi aktivitas-aktivitas terkait teknologi informasi. Kerangka kerja tersebut mendukung kebutuhan bisnis dengan memanfaatkan kombinasi aplikasi, sumber daya, dan proses teknologi informasi secara efektif. Siklus pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dalam organisasi terdiri atas dua hal, yaitu 1. Desain, 2. Implementation. Bagaimana COBIT mendukung kerangka kerja tata kelola teknologi informasi lainnya? COBIT telah disesuaikan dengan berbagai standar dan framework tata kelola teknologi informasi lainnya yang merupakan best practice dalam ruang lingkup teknologi informasi. COBIT mengkombinasikan berbagai framework yang sudah ada untuk menciptakan framework yang komprehensif dan diakui secara umum sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan tata kelola teknologi informasi. Apa yang perlu Anda ketahui sebelum menggunakan COBIT? Untuk dapat mengelola tata kelola teknologi informasi yang terstandar, maka organisasi harus merujuk pada sebuah framework yang dapat dijadikan referensi dalam menjalankan proses teknologi informasi serta dalam mengukur pencapaian kinerja pelaksanaan proses teknologi informasi. COBIT 2019 telah dikembangkan selama lebih dari 25 tahun untuk menciptakan framework yang komprehensif yang diakui secara umum sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan tata kelola teknologi informasi. Dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka saya sebagai penyusun menarik kesimpulan dari apa yang dimaksud dengan COBIT adalah COBIT merupakan kerangka kerja yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam mengelola teknologi informasi mereka. Dengan menggunakan COBIT, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat keamanan, meningkatkan kepatuhan, dan menyediakan kerangka kerja yang fleksibel. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mengelola teknologi informasi mereka dengan lebih efektif dan efisien dapat mempertimbangkan untuk menggunakan COBIT. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariano, NPM 2270111211 4V. Di sini saya akan presentasikan tentang BSC, Balance Sheet Scorecard. Apa itu? Pengertian BSC adalah sebuah alat manajemen strategis yang dapat diterapkan dalam berbagai jenis perusahaan, termasuk perusahaan layanan teknologi informasi. BSC membantu perusahaan mengukur dan memantau kinerja mereka dari berbagai perspektif yang seimbang, seperti perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Kali ini saya akan mencoba untuk penerapan BSC pada perusahaan layanan teknologi informasi. Yang pertama ada perspektif keuangan. Kemudian ada perspektif pelanggan, berikutnya ada perspektif proses internal, dan terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kesimpulannya adalah BSC memberikan kerangka kerja yang seimbang untuk mengelola perusahaan layanan teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspasari, NPM 2270112034P.
Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO 20701 pada perusahaan layanan teknologi informasi. Apa itu ISO 20701? Adalah standar internasional yang mengatur manajemen keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Ini merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut menjaga dan melindungi informasi pelanggan dan data penting dengan baik. Penerapan ISO 20701 ada beberapa, yaitu pertama, pemahaman yang mendalam tentang standar tersebut dan memahami persyaratan dan prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan dalam ISO 20701. Yang kedua, mengidentifikasi aset informasi kritis, ini termasuk data pelanggan, data bisnis dan informasi lain yang perlu dijaga dan diamankan. Yang ketiga, dapat mengembangkan sebuah sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System (ISMS) berdasarkan prinsip-prinsip ISO 20701. ISMS ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola keamanan informasi. Yang keempat, mendefinisikan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi, prosedur, dan langkah-langkah teknis yang sesuai untuk melindungi aset informasi tersebut. Yang kelima, audit internal dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa sistem keamanan informasi ini berjalan sesuai dengan rencana. Setelah saya menjelaskan tentang ISO 20701 dan penerapannya, berikut ulasan ISO 20701 pada perusahaan layanan teknologi informasi adalah proses yang digunakan untuk menilai kinerja ISMS yang telah diimplementasikan dalam perusahaan IT dan dapat melibatkan audit internal atau pihak eksternal yang independen. Adapun kesimpulan ISO 20701 pada perusahaan layanan teknologi informasi yaitu: pertama, setelah melalui proses penerapan dan ulasan, perusahaan IT harus mengambil tindakan berdasarkan temuan dan rekomendasi dari ulasan tersebut. Yang kedua, kesimpulan juga melibatkan penilaian terhadap kepatuhan ISO 20701. Jika perusahaan telah berhasil mematuhi standar tersebut, maka kesimpulan adalah bahwa ISMS telah dijalankan dengan baik dan informasi telah dijamin keamanannya. Yang ketiga, jika pelanggaran atau kelemahan yang signifikan, perusahaan IT harus mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.